warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ala ni'amih fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 199 Dr. Andes Heri W. Harto MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta segenap karyawan SMPN 199. Yang saya hormati pada orang tua murid yang selalu mendukung, mensukseskan program SMPN 199. Yang saya banggakan, yang saya cintai pada anak-anakku SMPN 199 yang berbahagia. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam program online ceramah Ramadan. Pada kali ini, materi kali ini kita menjelaskan tentang sholat hari raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh alam, yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam. Sholawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materi. Sebelum materi, sebaiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari berbagai penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada materi kali ini kita menjelaskan sholat hari raya, baik sholat Id, sholat hari raya Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Wa sholatul idaini, sholat hari raya itu pertama kali kapan? Pertama kali disyariatkan, sholat hari raya pertama kali disyariatkan itu pada tahun 1 Hijriah. Pada tahun 1 Hijriah, pandangan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa penduduk Madinah pada waktu itu memiliki 2 hari. 2 hari yang digunakan mereka untuk bersenang-senang. Jadi ada 2 hari, penduduk Madinah ada 2 hari, yang mana 2 hari itu digunakan untuk mereka bersenang-senang, bersanda, gurau dan sebagainya. Kemudian tradisi ini sudah mengakar pada zaman-zaman jahiliyah. Dan sebelum adanya Nabi diangkat menjadi Rasul, 2 hari ini sudah ada untuk bersenang-senang. Kemudian Rasul diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, sungguh Allah telah mengganti bagi kalian yang lebih baik dari 2 hari tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu 2 hari dari mereka itu diganti oleh Allah melewat Rasulnya, diganti dengan 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sejarah dari hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian sholatul ida ini sunnatun muakkadah. Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah.
Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Bedanya apa? Kalau sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Hampir mendekati wajib, itu namanya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan, itu sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah itu sunnah yang dianjurkan. Tidak sangat dianjurkan, tapi sunnah dianjurkan. Berarti sholat sunnah qobliyah, maghrib, ba'diyah maghrib, contohnya. Kalau sholat hari raya ini sunnah dianjurkan. Kemudian disyariatkan gimana Pak kalau sholat sunnah jamaah? Sholat sunnah hari raya ini disunnahkannya berjamaah. Nah kalau masa begini gimana? COVID-19, kita nggak boleh keluar, nggak boleh berkumpul. Maka ulama sudah tahu bahwasanya ketika ada musibah atau ada yang penyebab yang lain, maka diperbolehkan melaksanakan hari raya, sholat hari raya ini tidak berjamaah, sholat hari raya sendirian. Berarti kita boleh-boleh saja sholat hari raya sendiri di rumah atau bersama keluarga, jamaah bersama keluarga di rumah, ini kita boleh. Jadi kita enggak mesti sholat hari raya dilakukan dengan berjamaah dengan banyak orang. Itu sunnahnya. Tapi kita boleh mengerjakan sholat hari raya di rumah sendiri, boleh. Atau bersama orang tua, boleh. Bersama kakak, jamaah, boleh. Ini. Terus gimana khutbah enggak? Untuk masalah khutbah, kalau kalian bisa, umpama kalian bisa menjadi imam, kemudian saya mau melakukan khutbah hari raya, silakan boleh. Tapi seandainya dalam satu keluarga itu tidak ada yang bisa khutbah hari raya, tidak bisa caranya gimana, yang wajib yang mana khutbah itu, maka dalam proses sholat hari raya ini kita diperbolehkan tidak menggunakan khutbah. Kita langsung sholat hari Idul Fitri, Idul Adha dengan tanpa khutbah, itu boleh. Tapi sunnahnya, bagusnya kita menggunakan khutbah. Sunnah muakkadah. Wahiyya rokatani. Sholat hari raya itu sunnahnya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sunnahnya, jangan ditambahi 3, 4. Sunnahnya kita mengerjakan sholat hari raya itu sunnahnya 2 rakaat saja. Kemudian sekarang caranya, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami. Caranya yang pertama kalian takbir sebanyak 7 kali. Berarti 8 kali sama takbiratul ihram. Pertama, Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Kemudian habis Allahu Akbar takbir pertama, usolli sunatul idil fitri rakaataini ma'uman laila Allahu Akbar. Habis itu baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca iftitah. Allahu Akbar kabiran alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati. Seterusnya selesai, habis itu membaca Al-Fatihah boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau Fatihahnya nanti setelah bacaan imam boleh. Jadi itu. Kemudian setelah itu sebelum membaca Fatihah, sebelum membaca Fatihah kita takbir dulu. Jadi Allahu Akbar takbir pertama, Allahu Akbar baca iftitah, habis setelah baca iftitah takbir 7 kali. Allahu Akbar. Sela-sela antara takbir membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 7 kali.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Jadi sela-selanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau sama takbiratul ihram itu 8 kali rakaat pertama. Takbiratul ihram 1 kali, kemudian nanti habis membaca iftitah takbir sebanyak 7 kali, di sela-selai bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siwa takbiratul kemudian wafisaniyati khamsan. Kemudian yang kedua itu membaca takbir sebanyak 5 kali. Rakaat kedua 5 kali. Yang pertama 7 kali, yang kedua itu 5 kali. Dan selanjutnya wa yahtubu ba'dahuma khutbataini. Setelah melakukan salat hari raya, sudah mengerjakan 2 rakaat, setelah itu melakukan 2 khutbah. Bedanya antara khutbah hari raya dan khutbah Jumat, kalau khutbah sholat Jumat itu khutbahnya sebelum melakukan sholat. Tapi kalau sholat hari raya itu khutbahnya dilakukan setelah sholat. Sholat dulu 2 rakaat, setelah 2 rakaat kita khutbah, ada khutbahnya. Itu khutbahnya sama 2 kali, duduk bangun lagi. Ada 2 khutbahnya. Yukabbiru bil ula tis'an. Nah, diawali dengan khutbah pertama, diawali dengan takbir sebanyak 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 9 kali baru mulai alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu baru takbir khutbah yang pertama diawali dengan takbir 9 kali. Kemudian setelah kedua duduk dulu, kemudian bangun lagi, khutbah lagi yang kedua diawali dengan takbir sebanyak 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali, sebanyak 7 kali. Kemudian baru mulai khutbahnya. Itu cara dalam pelaksanaan sholat hari raya, mengerjakan sholat sunnah mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah mengerjakan sholat sunnah hari raya itu dilakukan dengan khutbah. Tapi ini dilakukan ketika berjamaah. Seandainya tidak berjamaah, tidak ada khutbah pun tidak apa-apa. Seandainya tidak dilaksanakan berjamaah sendirian, ini juga tidak apa-apa. Tetap sholatnya tetap sah. Tapi yang lebih baik itu berjamaah. Selanjutnya, wa yukabbiru min hurubis syamsi min lailatil id ila ayyadkhula al imam fis salat. Kemudian pada malam hari raya, pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita disunahkan yang namanya takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu sunnah. Di hari raya, baik hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu hukumnya sunnah kita melantunkan takbir. Pada hari raya Id, umat Islam sedunia mengagungkan nama Allah, dan memang antara hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ini dianjurkan untuk takbiran. Dan takbiran itu bukan hanya di masjid saja. Di rumah, kita sedang di rumah, sedang santai, kita sunat takbir. Kita sedang di jalan, sunat takbiran.
kita sedang di pasar, kita sedang menjaga toko, ini kita sunnah untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulutnya berbicara untuk melantunkan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya dalam kitab Al-Ummiyah disunnahkan untuk memperbanyak takbir pada hari raya Idul Fitri Idul Adha. Sunnah sekali kita memperbanyak takbir. Bukan hanya takbir saja, ibadah-ibadah yang lain. Membaca Quran, sholat malam, sholat sunnah yang lain. Kita disunnahkan memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah ibadah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan berdoa di malam hari raya ini termasuk doa yang mustajabah. Doa yang salah satunya akan terkabul oleh Allah SWT. Karena malam hari raya Idul Fitri Idul Adha itu malam yang luar biasa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena zikir yang paling utama setelah Al-Qur'an salah satunya adalah takbir. Sesuai dengan sabda Nabi, afdhalul kalam ba'dal Qur'an subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu. Kemudian keutamaannya apa aja? Utamanya, padilahnya. Padilahnya takbiran yang pertama bisa melebur dosa. Sesuai sabda Nabi, aksaru minat takbir lailatul aidaini fa innahum yahdumu az-zunub hadman. Memperbanyak takbir di hari raya Idul Fitri Idul Adha itu bisa mengelebur, bisa menghilangkan dosa-dosa. Itu boleh menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, manfaat yang kedua takbir, yaitu menghidupkan hari raya Idul Fitri. Kita sama saja menghidupkan hari raya Idul Fitri, mensyiarkan hari raya Idul Fitri. Ini manfaatnya, luar biasa pahalanya. Yang ketiga, terhindar dari godaan setan. Kemudian manfaat takbiran di malam hari raya. Yang keempat adalah bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita sebagai manusia yang banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ungkapkan rasa syukur kita. Salah satunya adalah dengan takbir, melafadzkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menandakan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yukabbiru min huburi syamsi min layatil aidaini min layatil idi ila idkhalal imam fi shalat. Kemudian batasnya kapan? Batas takbiran kalau hari raya batasan takbirannya hari raya Idul Fitri itu dimulai takbiran dari terbenamnya matahari, berarti puasa terakhir sampai maghrib. Puasa terakhir maghrib itu sudah mulai takbir. Sudah dimulai takbir. Allahu Akbar. Pemerintah sudah menentukan bahwasanya besok hari raya malamnya kita disunahkan takbiran. Sampai kapan batasnya? Sampai imam melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Takbir itu ada dua. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mursal itu takbir yang tidak dibatasi dengan waktu. Kapan saja kita melakukan takbir itu namanya takbir mursal. Mau pagi, mau siang, mau setelah sholat, mau sebelum sholat, itu namanya takbir mursal. Yang kedua takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang hanya dilaksanakan setelah sholat. Biasanya terjadi pada Idul Adha, hari tasyrik. Itu takbir namanya takbir muqayyad. 11, 12, 13 itu takbir muqayyad. Kemudian kalau sholat Idul Adha, kapan? Kalau sholat Idul Adha batasnya dimulai sholat Idul Adha, takbir pada malam hari raya Idul Adha itu dimulai pada asar. Malamnya malam Idul Adha
Asarnya kita sudah mulai, waktu asar kita sudah mulai untuk melantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik. 11, 12, 13. Sampai waktu asar juga. Ini disunahkan takbir pada malam pada hari raya Idul Adha. Jadi panjang bacaan takbir untuk melaksanakan melantunkan takbir itu panjang hari raya Idul Adha, ada 4 hari. Kalau Idul Fitri itu disunahkan 1 hari. Min subhi yaumi Arafah ila yaumil akhir yaumit tasyrik. Ini. Salat setelah salat kita sunnah takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disunahkan takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru zikir. Subhanallah, subhanallah. Itu disunahkan takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di situ. Semoga kita mendapat ilmu yang fatan barokah. Oleh sebab itu anak-anak, kalian jangan hanya merangkum, mencatat apa yang disampaikan oleh penceramah-penceramah, entah itu saya, Pak Saifuddin, Pak Salim. Itu jangan kalian hanya merangkum, mencatat, tapi diingat, diamalkan kalau bisa. Intinya itu, kalian mengingat dan mengamalkan apa yang disampaikan. Seperti kasus ini, bagaimana kalian mengamalkannya? Amalkanlah ketika datang malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu intinya. Jadi bukan hanya kalian mencatat, mendengarkan kemudian mencatat, merangkum. Mencatat, merangkum, diingat, kemudian diamalkan, itu adalah baik-baiknya pendengar ketika mendengarkan sesuatu yang baik. Jadi itu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang matan barokah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit, khususnya penyakit Corona atau COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.